Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Fadilah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan NIM 2018-8230. Dalam video ini, saya akan mempraktikkan 8 keterampilan mengajar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke videonya. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah kalau semua baik-baik saja. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa, kita dapat diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pembelajaran kali ini. Amin. Baik anak-anak, sebelumnya kita ingin absen terlebih dahulu. Coba kalian lihat kiri, kanan, depan, belakang. Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Oh, Roy. Kenapa Roy tidak masuk? Ada yang tahu? Oh, sakit. Sakit apa, Roy? Oh. Ayo teman-teman, kita berdoakan semoga terbaik cepat sehat dan bisa kembali berkumpul kita di kelas ini. Amin. Baik anak-anak, sekarang mari kita bernyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Coba tangannya seperti ini, dipegang seperti ini, di atas sudah. Semua sudah siap? Oke, kita nyanyi ya. Hiduplah Indonesia Raya. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga dapat tertanam jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Baik anak-anak, ada beberapa kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan materi. Yang kedua, Bapak akan membagikan kelompok diskusi terkait materi kita hari ini. Lalu, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, ada yang ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, betul. Tentang energi alternatif. Kemudian, apakah ada yang tahu kira-kira hari ini kita akan belajar materi apa? Ada yang tahu? Oh, ada. Berarti yang tahu tadi malam dia sudah belajar. Nah, di sini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Di sekitar kita banyak terdapat tumbuhan seperti padi, jagung, singkong, kelapa, dan lain-lain. Tentunya tumbuhan tersebut memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari salah satu tumbuhan yang sangat penting, yaitu padi. Mari kita simak bacaan berikut. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara.
Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Baik anak-anak, sekarang kalian buka bukunya halaman 2. Nah, di situ ada pertanyaan, coba kalian jawab per kelompok, oke? Kalian buat kelompok, nanti kalian tukarkan jawaban kalian ke kelompok lain, nanti kita jawab bersama-sama. Nanti kita koreksi bersama-sama. Oke? Bapak kasih waktu 5 menit cukup? Baik, kalau cukup. Sudah selesai? Baik, sekarang kita koreksi bersama-sama. Coba dibuka dulu. Apa isi bacaan di atas? Isi bacaan di atas adalah tahap pertumbuhan tanaman padi. Itu nomor 1. Nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Itu nomor 2. Selanjutnya, coba nomor 3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Betul. Nomor 4. Berapa lama proses tanaman tersebut? Ayo. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Wah, good job. Betul sekali. Nah, nomor 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Ya, betul. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Betul sekali. Cara untuk mempertahankan padi agar tetap dinikmati masyarakat Indonesia. Pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. 3, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. 4, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Anak-anak, pernahkah kalian main-main ke pantai? Pantai adalah daerah perbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan pula ada yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan yang bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah.
Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan, banyak keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang, ya betul, padi. Anak-anak, tahap perkembangan padi dimulai dari apa? Ya, betul. Yang pertama, dari bibit atau biji. Yang kedua, benih. Yang ketiga adalah padi yang siap untuk dipanen. Itulah tahap perkembangan padi. Baik, kemudian bagaimana cara merawat padi? Nah, dengan cara menjaga bibitnya agar tetap terjaga sehingga petani dan juga masyarakat tetap dapat memanen dan mengkonsumsi padi secara terus-menerus. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sebelumnya kita berdoa sebelum kita menyelesaikan pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.